memiliki jiwa berani, lalu saya menggunakan jiwa berani itu untuk saya harus mengucapkan terima kasihnya dengan jiwa berani saya untuk mengabdikan diri. Nah, mengabdikan dirinya dengan cara ada program ini, saya daftar, saya ambil program ini sampai seleksi, lolos, dan saya rasa ini saatnya saya mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, Bapak. Jangan sampai ketinggalan Kampus Merdeka. Sayang banget kalau tinggal. Sayang sekali kalau tidak ikut Kampus Merdeka. Saya aja pengen jadi mahasiswa lagi. Baik, insan didik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita kedatangan tamu, ini tamu istimewa kita, Mbak Hanifah. Ya, halo pagi, Bapak. Mbak Hanifah. Pagi, Bapak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Mbak Hanifah? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi ini ceritanya gini, insan didik sekalian ya. Jadi hari ini kita tadi menyelenggarakan acara Festival Kampus Merdeka. Nah, di antara acara itu adalah program Kampus Mengajar. Adik-adik sekalian tahu apa itu Kampus Mengajar? Kalau yang belum tahu, pasti lihat itu di websitenya Dikti. Baik, nah bersama kita Hanifah ini peserta program Kampus Mengajar batch pertama tahun 2021 ini. Nah, saya ingin dengar cerita ini dari Mbak Hanifah. Gimana ceritanya kok bisa ikut program Kampus Mengajar? Iya Bapak. Sebelumnya perkenalkan ya Bapak. Ya dari mana? Perkenalan ke teman-teman semua yang lagi nonton di podcast ini. Nama saya Hanifah Nurul Qoyum. Saya kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Namun domisili kelahiran saya Banjarnegara, Jawa Tengah Bapak. Tapi saat Kampus Mengajar kemarin saya dinasnya di Indonesia Timur Pak, di Maluku, di SD Negeri 92 Ambon. Wow, jauh sekali. Iya Bapak. Gimana? Dapat penempatan ke sana atau milih sendiri atau gimana? Milih sendiri karena memang panggilan hati. Yang pertama tuh panggilan hati dari sejak lama pengen banget ke Indonesia Timur Bapak, pengen banget ke daerah-daerah Papua, daerah-daerah pelosok negeri yang anak-anaknya butuh pendidikan jauh lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, setelah berpikir panjang dan setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya ditentukanlah saya memilih di Maluku, di Ambon Bapak. Sehingga pas seleksi kemarin ternyata pas pengumuman buka website dinyatakan lolos. Wah, itu rasanya surprisingly banget Pak. Alhamdulillah. Terus gimana perjalanan ke Ambonnya dengan pembiayaan dari mana itu? Kalau untuk perjalanannya awalnya saya menggunakan dana pribadi gitu Bapak. Menggunakan dana pribadi, bantu orang tua juga karena orang tua mendukung sepenuhnya saya untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, apalagi ini untuk benar-benar untuk negara, untuk berdedikasi Bapak. Karena perlu diketahui karena saya kuliah 4 tahun nggak pernah bayar, nggak pernah bayar SPP, nggak pernah tridharma, sumbangan-sumbangan lain, nggak pernah Bapak. Dari kampus memberikan beasiswa kan 4 tahun. Jadinya sebagai rasa ingin mengucapkan terima kasih, saya hanya memiliki jiwa berani. Lalu saya menggunakan jiwa berani itu untuk saya harus mengucapkan terima kasihnya dengan jiwa berani saya untuk mengabdikan diri. Nah, mengabdikan dirinya dengan cara ada program ini, saya daftar, saya ambil program ini sampai seleksi, lolos, dan saya rasa ini saatnya saya mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia Bapak, terutama di Indonesia Timur. Luar biasa. Gimana ceritanya di Indonesia Timur? Di mana lokasinya? Di mana? Untuk lokasinya itu ada di SD Negeri 92 Ambon, Pak. Itu SD Negeri 92 Ambon. Itu lokasinya dekat dengan laut karena memang di Maluku itu kan terkenal banyak lautnya, banyak kepulauan. Dari satu tempat ke tempat lain jaraknya lumayan jauh, harus menempuh dengan perahu, dengan speed, dan itu berhari-hari Bapak. Jadinya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Selama di sana itu 3 bulan Bapak di sana. Di 3 bulan di sana. Kemana-mana perjalanannya dari ke Ambon? Dari Jogja saya ke Surabaya dulu. Naik kereta. Karena itu kan awalnya menggunakan dana pribadi untuk meminimalisir pengeluaran. Kalau dari Bandara Yogyakarta kan mungkin pengeluaran akan lebih tinggi Bapak. Jadi untuk meminimalisir saya naik kereta dulu ke Surabaya. Lalu dari Surabaya baru terbang ke Ambon. Itu transit di Makassar dulu waktu itu. Terus sampai di Ambon? Sampai di Ambon. Berapa jauh? Kalau dari bandaranya menuju tempat tinggalnya itu sekitar setengah jam Bapak, setengah jam sampai 40 menitan.
Terus dari tempat tinggal, kan saya tinggal di asramanya. Kalau dari asrama ke sekolahnya itu naik angkot 2 kali Bapak disambung. Kalau orang sana nyebutnya oto, nyebut angkot itu. Naik oto, lalu setelah turun dari oto itu 2 kali jalan kaki yang mungkin sekitar 5-10 menit jalannya nanjak Bapak. Karena di sana kan agak naik ke, iya jalannya agak naik dan seperti itu Bapak. Jadi ya seperti itu. Ya. Gimana coba ceritakan apa pengalaman paling mengesankan mengajar di SD di Ambon? Kalau pengalaman itu banyak banget Pak, tapi saya ada satu pengalaman yang benar-benar berkesan. Karena kan dari program kampus mengajar ini yang diutamakan, yang dicanangkan dari Mas Menteri itu ada 3. Yang pertama pembelajaran literasi numerasi, yang kedua adaptasi teknologi, dan yang ketiga itu adalah administrasi sekolah. Nah di antara 3 itu yang sudah kelompok saya di SD lakukan itu adalah waktu itu waktu pelaksanaan 7 orang Bapak. Lalu kedapatan 1 mahasiswa pindahan dari sekolah karena kejauhan beda pulau seperti itu. Jadi meminta didekatkan ke pihak kampus mengajar. Akhirnya dapat 1 mahasiswa lagi, jadi kita berdelapan gitu Bapak. Oke. 8 di satu SD. Nah jadi di kelompok kami itu membuat program kerja di adaptasi teknologinya. Yang memang di sana guru-gurunya itu kan masih menggunakan pembelajarannya daring dan luring di mix, masih blended learning Bapak. Nah jadi kami adaptasi teknologinya adalah melakukan sosialisasi. Kita di sana ngajarin guru-guru Bapak, ngajarin Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, staff-staffnya, ngajarin Google Classroom, Google Form, penggunaan Zoom As, penggunaan Google Meet juga Pak. YouTube Kids, yang YouTube untuk anak-anak, yang YouTube layak guna seperti itu Bapak. Nah lalu maksudnya layak guna untuk anak-anak seperti itu, layak ditonton gitu. Nah lalu kita ngajarin itu antusiasnya luar biasa. Tapi dari antusiasnya yang luar biasa itu ada satu yang menjadi daya tarik lagi, yaitu kekurangan sarana prasarananya Bapak. Karena gurunya udah antusias, tapi seperti mungkin jaringan wifi-nya di sana di Indonesia Timur kan masih remote, saya tidak paham terkait wifi itu, pokoknya yang Mbps atau apa yang rendah itu Bapak, yang masih belum secepat kilat di Jakarta lah seperti 3G itu. Atau 2G. Apa itulah sejenisnya yang. Nah jadi itu dan dilalahnya waktu di pertengahan kami mengajar, waktu itu kalau tidak salah sedang menjelaskan tentang Zoom As, penggunaan Zoom untuk virtual meeting. Nah listriknya padam, wifi mati. Jadi kami langsung mikir keras gimana. Nah lalu satu-satunya yang kita langsung di situ langsung research nih, kita harus mikir keras di detik itu juga. Semua ngisi kuota di detik itu, semua tethering ke guru-guru. Karena guru itu kan menggunakan wifi di sekolah Bapak. Nah karena pembelajarannya waktu itu kita untuk adaptasi teknologinya untuk pembelajaran daring, selama di sana itu saya hanya melihat ada 1 laptop Pak. Di SD itu untuk 1 sekolah. Saya persisnya itu kurang paham itu untuk 1 sekolah atau bagaimana, tapi selama di sana saya hanya melihat orang menggunakan laptop itu hanya 1 orang, dan itu pun beliaunya adalah operator sekolah, dan operator sekolahnya adalah mahasiswa yang sedang bekerja di situ Pak. Jadi untuk guru-guru lainnya menggunakan HP pribadi masing-masing, tapi kan HP-nya mungkin masih tidak secanggih teman-teman dan orang-orang yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Jakarta dan di kota Bapak. Jadi untuk gurunya saja itu masih perlu peningkatan untuk sarana prasarananya. Bagaimana untuk siswanya seperti itu Bapak? Terus siswanya belajar pakai apa kalau selama Mbak Nifah ngajar di sana? Nah jadi siswanya untuk yang mungkin terkendala seperti HP-nya masih bersama orang tua, tapi orang tuanya harus jualan ke pasar, harus narik ikan, maksudnya narik ikan nelayan seperti itu Bapak. Di sana kan banyak nelayan. Itu HP-nya otomatis kan dibawa. Nah saat dibawa itu kan anak-anak nggak bisa belajar. Jadi anak-anak yang tidak bisa mengakses tugas-tugas sekolahnya itu diperbolehkan ke sekolah, tapi bukan ke ruang kelasnya. Jadi di sana anak-anaknya datang ke masjid. Kita pembelajarannya di masjid SD-nya. Apapun itu agamanya, baik teman-teman saya juga yang dari kampus mengajar kan beraneka ragam, agamanya bukan hanya Muslim. Itu pun belajarnya kita sama-sama di masjid, di serambinya, karena tempatnya lumayan luas untuk pembelajaran, tapi dengan tetap protokol kesehatan Bapak di sana. Karena kan kalau di sekolah masih belum diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan kotanya, seperti itu Bapak. Jadi seperti itu, ada kesempatan untuk
adik-adik yang tidak memiliki IT memenuhi lah seperti itu Pak. Ya, nah dari pengalaman Mbak Hanifah ini apa kira-kira yang paling life changing ya, sesuatu yang menginspirasi Mbak Hanifah untuk masa depannya? Kalau untuk yang kira-kira menginspirasi yang untuk perubahan hidupnya life changing itu tentu kayak kita seperti ini Pak, kalau misalkan saya hanya menonton atau kayak misalkan saya hanya mendengarkan tapi saya tidak merasakan di lapangan, tidak survive langsung datang ke lapangan, itu rasanya kurang mantap. Tapi kalau beda Pak, kalau misalkan dulu itu waktu mungkin masih masih belum memikirkan sejauh ini, belum sampai ke Indonesia Timur karena ini baru pertama kali ya Pak. Ke sana itu masih biasa aja, kayak masih di Pulau Jawa, mau kemana-mana enak. Ini boleh sebut merek nggak Pak? Ya boleh. Oh, minimarket, mau sebut merek mau ke Indomart mudah, mau beli apa mudah, mau naik Grab, Gojek mudah. Kalau di sana itu nggak semudah di sini Bapak. Jadi itu menurut saya jadi satu tantangan tersendiri. Walaupun di sana ada Grab, tapi kan tidak seramai di Jakarta dan itu harganya benar-benar berkali-kali lipat. Seperti itu Bapak. Jadi itu tantangan tersendiri bagaimana kita bertahan hidup di sana, terutama bertahan hidup dulu di sana untuk melaksanakan tugasnya. Menurut saya jadi perubahan tersendiri lah, bagaimana kita memanage diri sendiri, terus memanage orang lain yang berbeda budaya tentunya Pak. Karena kan kebiasaannya berbeda, bahasanya berbeda, makanannya apalagi Pak di sana. Di timur dengan di Jawa. Ya. Ikan terus, betul Bapak. Seperti itu Bapak. Gimana ketemu sahabat-sahabat baru di Ambon? Senang banget ini untuk teman-teman yang lagi nonton yang di Ambon, terima kasih banyak udah memberikan tempat, udah welcome kepada saya, udah menyambut baik saya selama tinggal di sana 3 bulan. Itu tentu kayak senang Bapak nambah kenalan. Apalagi jauh kenalan. Kalau dulu kan kita kenalannya bahasanya dari surat, kenalan dengan orang dari surat sahabat pena. Kalau ini benar-benar nyata dari Indonesia. Jadi kita tahu dari barat ke timur. Kita tahu kontrasnya, perbedaannya seperti apa. Lalu kita bisa, ini berarti untuk ketemu orang ini kita harus seperti ini, kita harus menyesuaikan, kita harus fleksibelnya seperti apa, kita harus mengkondisikan diri, gitu Bapak. Jadi senang sekali itu. Mungkin untuk kata senang saja tidak cukup Pak untuk mengekspresikannya. Tidak, kayak ada yang lebih dari itulah. Beruntung, senang dan banyak. Ini karena program Kampus Merdeka, program kampus mengajar, jadi saya bisa dapat kesempatan ini Pak. Nah, sekarang apa pesannya untuk teman-temannya yang belum ikut Kampus Merdeka? Harus ikut. Harus. Nah tuh. Harus ikut. Sayang banget kalau nggak ikut. Saya kan sekarang semester 8 ya Pak. Rasanya tuh kayak kepengen maba lagi. Pengen sekolah lagi. Pengen semester 1 lagi Pak. Pengen semester lagi. Biar ikut semua programnya Kampus Merdeka Pak. Bukan hanya kampus mengajar, bisa ikut IISMA, ikut program lain-lain. Tapi ternyata waktunya yang sudah lumayan. Waktunya nanti berkarya beneran. Iya Pak. Sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan pendidikan, skripsi. Mohon doanya juga ya Bapak Ibu dan teman-teman semua supaya skripsinya cepat selesai. Ya, kita doakan bersama Mbak Hanifah segera selesai dan nanti mengabdikan dirinya untuk pendidikan di pelosok negeri. Laksanakan. Baik, nah itu adik-adik mahasiswa ya. Jadi tadi pesan Mbak Hanifah, jangan sampai ketinggalan Kampus Merdeka. Sayang banget kalau tinggal. Sayang sekali kalau tidak ikut Kampus Merdeka. Saya aja pengen jadi mahasiswa lagi nih. Baik, insan dikti yang berbahagia. Waktu kita tidak lama, tapi bincang-bincang sore hari ini kita bisa merasakan kehadiran kita di pelosok negeri, memberikan sesuatu bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang di sekolah yang sangat merindukan kehadiran kakak-kakaknya untuk menginspirasi, menantikan dan menyambut bahagia kehadiran kakak-kakaknya di dalam mengajar mereka, memberikan inspirasi untuk menjadi seperti kakak-kakaknya tersebut. Nah, jangan lupa segera daftarkan diri Anda sekalian mengikuti program Kampus Merdeka. Jangan ketinggalan. Baik. Terima kasih. Kita tutup dengan Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hanifah. Terima kasih juga Pak. Sukses selalu, sehat selalu.